Seisi dunia tengah berlomba-lomba memerangi lonjakan penyebaran COVID-19 dengan mempercepat pelaksanaan vaksinasi di negaranya masing-masing. Tujuannya sama, kita semua ingin pandemi global ini cepat berlalu. Di Indonesia pun Jokowi tengah menargetkan akselerasi vaksinasi untuk 1 juta orang perharinya. Vaksinasi massal gratis dengan berbagai merek vaksin untuk masyarakat masih terus digelar hingga hari ini. Kementerian Kesehatan telah menetapkan 7 vaksin COVID-19 yang akan digunakan dalam program vaksinasi guna memutus rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Ditetapkan sejumlah vaksin COVID-19 yang akan beredar di Indonesia adalah vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, Oxford AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax, Pfizer-BioNTech dan Sinovac. Yuk kita bahas satu persatu yuk plus minusnya vaksin-vaksin ini. Pertama, ada vaksin Sinovac asal China. Vaksin ini diberikan sebanyak 2 dosis dengan interval jarak 14 hari antar dosis satu dengan lainnya. Tingkat efikasi vaksin Sinovac sebesar 65%. Kedua, vaksin dari Oxford AstraZeneca asal Inggris. Vaksin ini terbukti aman dan efektif dalam mengurangi risiko terinfeksi corona dan risiko terjadinya penyakit yang berat atau perlu dirawat di rumah sakit. Ketiga, vaksin Sinopharm asal China menggunakan virus yang telah dimatikan. Vaksin ini juga telah melewati uji klinis fase 3 dan mendapatkan izin penggunaan darurat dari otoritas kesehatan di China dan Arab. Keempat, vaksin Moderna asal Amerika Serikat. Vaksin Moderna menggunakan salah satu bahan genetik virus MRNA. Kelima, vaksin Pfizer-BioNTech asal Amerika Serikat. Hasil uji klinis fase 3 vaksin Pfizer sedikit lebih tinggi daripada vaksin Moderna, namun secara umum, memiliki tingkat keamanan dan efek samping yang hampir sama. Keenam, vaksin Novavax asal Amerika Serikat. Bahan dasar vaksin ini adalah protein yang dibuat khusus untuk meniru protein alami pada virus corona. Setelah masuk ke dalam tubuh, protein tersebut akan memicu reaksi antibodi untuk melawan virus corona dan mencegah infeksi. Uji klinis fase 3 untuk memastikan keamanan dan keefektifan vaksin Novavax diperkirakan akan selesai dalam waktu dekat. Dan yang terakhir adalah vaksin merah putih dari Indonesia. Uji klinis terhadap vaksin ini rencananya baru akan dimulai sekitar bulan Juni tahun 2021. Efek samping vaksin COVID-19 pun masih terus dipantau untuk memastikan efektivitas dan keamanannya terhadap manusia. Efek samping yang muncul pun bisa bersifat ringan maupun berat. Karena masih dalam tahap pengembangan, belum ada riset yang membuktikan bahwa vaksin COVID-19 sepenuhnya aman. Sama seperti obat maupun vaksin lainnya, vaksin COVID-19 dapat memberi banyak manfaat, tapi juga diketahui dapat menimbulkan berbagai efek samping. Sejauh ini, beberapa laporan menyebutkan bahwa ada beberapa efek samping vaksin COVID-19 yang dapat muncul, di antaranya demam ringan, nyeri atau kemerahan di lokasi penyuntikan vaksin, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot dan sendi di sekitar area suntikan. Pemberian vaksin COVID-19 juga bisa menimbulkan efek samping yang lebih serius, seperti reaksi alergi berat atau anafilaktik. Reaksi tersebut dapat menyebabkan keluhan sesak napas, lemas, dan pingsan. Otoritas Korea Selatan sedang menyelidiki kematian misterius 13 orang warganya usai disuntik vaksin influenza. Meski para pejabat setempat mengatakan tidak ada hubungan antara kematian dengan vaksinasi, tapi ada kekhawatiran bahwa kasus tersebut dapat menyebabkan kepanikan di saat-saat kritis dalam upaya vaksinasi. Berita tragis muncul dari Siprus, setelah seorang model cantik asal Inggris meninggal seusai menerima vaksin COVID-19 AstraZeneca. Stephanie Dubois, yang baru berusia 39 tahun, menerima suntikan di kota Pafos sebelum dibawa ke rumah sakit negara bagian utama di ibu kota Nikosia setelah mengalami beberapa masalah.
Dilaporkan, Stefani menderita mengalami masalah trombotik yang serius, hanya beberapa hari setelah menerima vaksin. Ia menerima dosis pertama vaksin pada tanggal 6 Mei lalu. Dia dibawa ke rumah sakit 8 hari kemudian karena masalah pernapasan dan sistem sarafnya. Beredar informasi di Facebook yang menyebutkan bahwa 10 orang di Jerman meninggal dunia karena vaksin COVID-19 Pfizer. Berdasarkan data CDC pada Juni tahun 2021, terdapat 5.479 kasus efek samping vaksin COVID-19 yang mengakibatkan kematian dilaporkan di berbagai negara. Sebanyak 36 orang dilaporkan mengalami kelainan darah langka yang mengancam jiwa, yang disebut trombositopenia, setelah menerima vaksin COVID-19 merek Pfizer dan Moderna di Amerika Serikat. Badan Obat Norwegia juga melaporkan ada 7 reaksi alergi serius seperti anafilaksis yang telah dilaporkan setelah vaksinasi menggunakan vaksin Pfizer. Sementara itu, ada sekitar 62 kasus miokarditis dilaporkan terjadi pada orang yang sudah suntik vaksin COVID-19 merek Pfizer dan Moderna di Israel. Belgia menghentikan penggunaan vaksin COVID-19 Johnson & Johnson untuk usia di bawah 41 tahun setelah kematian seorang perempuan, yang sebelumnya dibawa ke rumah sakit dengan mengalami trombosis parah dan penurunan kadar trombosit. Terlepas dari kasus laporan efek samping fatal yang berujung kematian dari vaksin COVID-19 di berbagai negara, di Indonesia malahan presidennya lagi menggalakkan target 1 juta orang divaksinasi setiap harinya. Sebenarnya kita ini kelinci percobaan atau apa sih ya? Begini amat sih nasibnya hidup di negara ini. Ya salam, namanya juga negara boneka, rakyat jelata mah gak bisa apa-apa. Selamat datang di negara boneka.